Pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik waspada BPJS palsu. Dan bersama kita sudah hadir narasumber Kepala Humas BPJS Kesehatan, Bapak Irfan Humaydi, dan juga anggota Komisi 9 DPR, Mbak Uki Asukawati. Terima kasih sudah hadir, Mbak Uki dan juga Pak Irfan. Dan sebelum kita membahas hal ini, kita akan saksikan terlebih dahulu paket berikut ini. Salah satu tersangka pemalsu kartu BPJS Kesehatan di Desa Kertajaya Padalarang, Bandung Barat, akhirnya ditangkap Satuan Reskrim Polres Cimahi. Selain menangkap tersangka pembuat kartu BPJS palsu, polisi juga tengah memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Ana Sumarna, pria berusia 42 tahun, tersangka pemalsu kartu BPJS Kesehatan, diperiksa Satreskrim Polres Cimahi. Setelah cukup bukti dan mengumpulkan keterangan dari saksi, tersangka kemudian dipindahkan ke tahanan Mapolres pada Senin sore. Polisi juga tengah memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus penipuan ini. Sejumlah nama yang diduga menerima fee dari tersangka akan dibidik polisi untuk menjadi tersangka baru. Namun, sejauh ini polisi belum menyebutkan jumlah atau nama yang dibidik, termasuk adanya keterlibatan oknum aparat di sejumlah desa. Kami khawatir tersangka mengulangi lagi perbuatannya, menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Oleh karena itu, kita melakukan penahanan terhadap tersangka mulai sore ini. Dasar penahanannya apa ini, Bang? Ya, Dasar penahanannya, Bang? dasar penahanannya adalah bukti yang cukup. Jadi tersangka patut diduga atau disangka melakukan tindak pidana penipuan dan atau pemalsuan surat. Kasus pemalsuan kartu BPJS Kesehatan palsu terbongkar setelah calon pasien atau warga yang hendak berobat ditolak oleh puskesmas dan rumah sakit. Korban tidak bisa dilayani menggunakan fasilitas BPJS sehingga harus mengeluarkan biaya sendiri untuk berobat. Setiap warga sendiri secara kolektif membayar Rp100.000 untuk mendapatkan keanggotaan seumur hidup kartu BPJS tanpa membayar premi per bulannya. Menyikapi adanya kartu BPJS Kesehatan palsu beredar di masyarakat, Direktur Utama BPJS Fahmi Idris mengimbau agar masyarakat tidak mengurus kartu BPJS melalui calo. Kita menghimbau masyarakat jangan pernah mengurus kartu melalui calo, itu yang penting ya. Jangan pernah melalui pihak ketiga calo, apalagi yang jelas-jelas tidak ada resmi, misalnya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, itu himbauan kami. Selain itu, keaslian kartu BPJS Kesehatan dapat dicek langsung melalui aplikasi BPJSK. Pelaporan pihak BPJS ke polisi terkait palsu, setelah sebelumnya menerima laporan, ratusan warga Desa Kertajaya, Bandung Barat mengaku menerima kartu BPJS palsu. Taufik Ahmad, Berita 1, Bandung. Ya, satu lagi kasus yang kemudian membuat masyarakat khawatir ya setelah kemarin ada kasus vaksin palsu yang kemudian kasusnya juga sedang berkembang, dan tentu saja sekarang adalah kartu BPJS Kesehatan palsu. Saya akan ke Pak Irfan terlebih dahulu. Pak Irfan, sejauh mana kasus ini terprediksi sebelumnya oleh BPJS? Terprediksi atau tidak? Ya, sebenarnya dari awal kita sudah mengantisipasi dengan menyiapkan sistem. Artinya semua yang terdaftar kita siapkan master file online, kita siapkan online jaringannya juga terhubung dengan Vaskes baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan, sehingga siapapun dari peserta yang akan mengakses ke Vaskes tersebut baik tingkat pertama maupun lanjutan itu akan terverifikasi dari sistem, akan dilihat kartunya, nomornya akan diinput atau nanti dibaca barcode-nya, apakah ada di master file atau tidak. Itu sudah kita antisipasi sehingga mengurangi atau meminimalisir fraud atau kecurangan atau potensi penyalahgunaan dari orang. Second identity juga kadang-kadang kita minta, jadi misalnya kita yakin ada dalam master file, tapi namanya apakah sesuai dengan identitas. Kadang juga kita minta KTP atau KK hanya untuk mencek apakah benar orang yang membawa kartu ini adalah orang tersebut, gitu, sama dengan kartunya. Jadi sistem itu sudah kita siap. Justru dengan sistem ini kita akan tahu mana yang valid dan mana yang tidak valid. Oke, Pak Irfan, itu mungkin antisipasi dari segi sistem, tapi bagaimana kepada warganya sendiri? Sebagai sejauh mana sebetulnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS kepada warga, edukasi bagaimana cara mendaftarkan ataupun mendapatkan BPJS Kesehatan ini? Ya. Dalam rentang waktu kurang lebih 2,5 tahun, tercermin dari yang mendaftar, saat ini sudah 167 juta jiwa. Dan dari segmen informal, kurang lebih 16 juta jiwa. Artinya sudah banyak sekali masyarakat yang tahu cara mendaftar, baik itu melalui website
ke kantor cabang atau ke kantor layanan operasional kabupaten kota. Banyak sekali yang sudah tahu, bahkan kita sudah sosialisasikan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk juga dengan Pemda, dengan Dinkes, dengan Puskesmas, dengan Paskes, dan juga dengan serikat buruh, asosiasi perusahaan, dan juga dengan legislatif. Itu kita melakukan sosialisasi terus-menerus. Tentu boleh jadi di seluruh masyarakat Indonesia 250 jutaan jiwa itu boleh jadi ada yang belum tahu. Tapi secara publish sudah kita laksanakan dan terus akan kita laksanakan. Oke, kalau dilihat dari yang sudah dilakukan BPJS Kesehatan terkait dengan sosialisasi bagaimana mendapatkan kartu BPJS Kesehatan ini kemudian sudah bekerjasama dengan berbagai lini gitu ya. Namun kemudian kasus ini terjadi. Sebetulnya apa yang miss? Apakah dari pengawasannya kah atau ya mungkin sosialisasi yang kurang menyebar gitu? Iya, kalau saya, menurut saya akar permasalahan dari BPJS Kesehatan kartu yang palsu ini itu adalah yang tadi Rara dan Wiki katakan memang masalah sosialisasi. Kalau tadi Pak Irfan mengatakan kalau ada sekian juta orang sudah menjadi peserta, artinya sudah banyak orang yang memahami bagaimana menjadi peserta BPJS. Tapi kalau menurut saya belum banyak. Kalau kita bandingkan dengan populasi Indonesia yang 260 juta, itu kan masih sedikit sekali. Itu yang pertama. Dan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, maka oknum-oknum ini melihat ada celah yang mereka bisa pergunakan. Nah, kalau kita mau bahas lagi tentang sosialisasi, itu agak miris, maaf kalau saya harus katakan, di internal BPJS Kesehatan sendiri, sosialisasi peraturan-peraturannya juga masih kurang, begitu ya. Karena peraturan BPJS Kesehatan banyak gitu. Contoh misalnya begini, tentang bayi yang dilahirkan oleh peserta yang tipe PBI. Ya, tipe PBI itu yang tipe iuran dibayarkan oleh pemerintah. Nah, PP tahun, saya lupa nomornya, tapi tahun 2012 mengatakan bahwa bayi yang lahir dari seorang PBI tidak termasuk peserta BPJS, ya. Tapi kemudian itu diperbarui dengan PP tahun 2015 yang mengatakan bahwa manakala seorang ibu peserta PBI kemudian melahirkan maka anaknya itu otomatis juga peserta PBI. Tapi itu ternyata di Yankes ataupun di internal BPJS Kesehatannya sendiri masih tidak tersosialisasikan dengan baik, begitu. Artinya manakala ada kasus seperti itu, si anak ini tetap tidak termasuk dalam peserta yang PBI. Sehingga ada oknum-oknum yang melihat celah-celah ini, begitu. Kalau toh kemudian Panja BPJS Kesehatan, kami mempunyai Panja BPJS Kesehatan di Komisi 9 dan kami juga sudah memberikan rekomendasi beberapa poin kepada BPJS Kesehatan. Salah satu poinnya adalah memang perlu dilakukan sosialisasi secara intens gitu. Dan kami bisa bekerja sama misalnya ataupun mitra-mitra yang terkait, begitu. Baik, Mbak Oki, ini kan BPJS juga memiliki Dewan Pengawas dan DPR kemudian yang mengangkat Dewan Pengawas itu. Tapi kemudian kita lihat bagaimana kasus ini bisa terjadi, ada kartu BPJS Kesehatan yang palsu. Apakah peran Dewas ataupun Dewan Pengawas dari BPJS ini tidak optimal atau bagaimana menurut Anda? Iya, sangat disayangkan sekali. Memang itu jelas-jelas bahwa mereka tidak bekerja, begitu kalau saya melihatnya seperti itu. Apalagi ketika kami melakukan fit and proper test, begitu, para Dewas tersebut, mereka sudah mengatakan komitmennya hendak bekerja sama dengan Komisi 9, hendak melakukan pengawasan yang baik. Dan setiap Dewas itu mempunyai regionalnya masing-masing, gitu ya. Nah, kami sudah mengagendakan akan memanggil para Dewas tersebut untuk menanyakan lebih lanjut kenapa sampai ada masalah seperti ini. Dan menurut hemat saya ini tidak bisa dianggap enteng, begitu, karena BPJS Kesehatan ini kaitannya erat dengan nyawa orang, begitu kan. Manakala seseorang sudah gawat, kemudian harusnya dia bisa dilayani, tidak bisa terlayani dengan baik. Baik, ya. Untuk revitalisasi Dewan Pengawas, agendanya ataupun wacananya akan seperti apa, Pak Irfan? Ya, saya mungkin atas nama institusi ya, BPJS Kesehatan, tidak hanya spesifik Dewan Pengawas. Karena Dewan Pengawas kan yang memang mengawasi untuk operasional BPJS Kesehatan dari direksi. Terkait dengan kartu palsu ini, sebenarnya kita sudah juga menyiapkan instrumen-instrumen untuk mengecek apakah kartu yang diterima itu valid atau tidak. Yang pertama, yang paling mudah adalah ke 1.500-400. Call center ya? Call center. Ini 24 jam? 24 jam. Nah, kalau ragu, saya tegaskan, kalau daftarnya di kantor BPJS Kesehatan atau melalui website dan menerima email langsung, melalui EID bisa di-print langsung, itu valid. 100% valid. Nah, mungkin yang itu bisa di-cross ya.
Kalau ternyata sekarang misalnya saya dulu kayaknya daftar melalui orang gitu, melalui calo. Nah, pastikannya adalah 1.500-400 bisa dicek, sebutkan nomornya, nama dan tanggal lahir akan terlihat di situ. Apakah terdaftar atau tidak. Kalau tidak ada dalam master file sama sekali, maka itu tidak terdaftar dan tidak valid. Tapi ada juga yang kasusnya dia terdaftar, tapi statusnya tidak aktif. Kenapa? Karena nunggak, belum bayar iuran. Atau ada yang sudah bayar iuran dan juga aktif. Tapi itu kan kalau mereka bisa mengakses ya. Tapi kan kita punya daerah rural ya, yang ibu-ibu, bapak-bapak di ujung gunung sana begitu. Jadi menurut hemat saya dari pihak BPJS Kesehatan sendiri memang harus secara proaktif begitu, menjemput bola begitu, kemudian mendatanya. Dan ya sekali lagi, karena kalau tidak dari BPJS Kesehatan yang melakukannya, maka tadi oknum-oknum itu yang akan melakukannya. Pendataannya sudah berapa persen sih yang terdata oleh BPJS Kesehatan sendiri? Jadi kita posisikan dan kita dudukan tupoksinya. Khusus untuk penerima bantuan iuran, artinya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, apalagi yang di rural area gitu, itu pendataannya adalah dari Kementerian Sosial dan jajarannya untuk mendata mana yang berhak untuk mendapatkan bantuan iuran. Nah ini alokasinya 92,4 juta jiwa, termasuk bayi lahir dari PBI. Jadi bisa langsung menjadi peserta PBI. Artinya pendataan ada di Kemensos, seperti itu? Didata semua. Dan dalam pendataan itu masyarakat tidak dikenakan biaya. Jadi silakan saya kalau ada dari perangkat desa atau kecamatan atau BPS atau dari Dinsos mendata untuk nanti didaftarkan ke BPJS Kesehatan, itu silakan. Nah, tapi tidak ada biaya. Nah, pendataan. Yang kedua, bisa juga yang dialokasikan oleh PBI APBD. Provinsi, kabupaten, kota. Nah, itu yang melaksanakan Pemda setempat. Lagi-lagi itu yang mendaftarkan secara kolektif Pemda, tidak ada biaya ke masyarakat, tapi Pemda itulah yang bayar ke BPJS Kesehatan. Tadi dikatakan oleh Mbak Oki, tupoksi untuk kemudian jemput bola itu ada di mana? Ketika kemudian ini sosialisasi mengenai pendaftaran sudah dilakukan, tapi bagaimana cross check apakah kemudian setiap warga ini memang sudah mendapatkan kartu BPJS? Apakah pendaftarannya sudah dilakukan dengan jalur yang resmi seperti itu? Yang pertama tadi yang PBI saya katakan, setelah sudah didata, datanya itu diberikan ke Kemkes, Kemkes mendaftarkan ke kita, lalu kita proses, kita distribusikan. Begitu didistribusikan, itu kita cross check. Kita cross check ke daerah setempat, spot check, oh kartunya sudah diterima atau belum gitu. Ini loh kewajibannya dan sebagainya. Di samping itu juga, itu kan yang PBI ya. Di samping itu juga kita sosialisasikan siapa yang belum mendaftar dan dia posisinya mampu, silakan daftar melalui channel ini. Nah, channel seperti yang saya katakan tadi, kantor cabang, KLOK, atau tadi website, atau juga bank yang kerjasama. Nah, jadi kalau yang untuk rural area yang tidak mampu itu sudah tercover di situ, 92,4. Artinya secara kartu pun ini sudah terdistribusikan. Sudah distribusi. Semua Di situ dari data tadi ya? juta, iya. Dari 87 juta sudah, dan itu sekaligus juga spot check gitu. Nah, yang ini potensi tadi yang dipalsukan itu adalah segmen PBPU. Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, atau masyarakat informal yang mampu, dia bayar nanti dia dapat gitu. Kalau PBI enggak, karena PBI kan memang tidak tarik biaya seperti itu. Pak Irfan, ini menurut polisi keterangan dari pelaku bahwa praktik ini sudah dilakukan selama 1 tahun dari tahun 2015. Artinya selama 1 tahun ini apakah praktik seperti ini tidak tercium oleh BPJS ataupun apakah selama ini tidak ada warga yang komplain mengenai kartu BPJS-nya ditolak oleh rumah sakit karena palsu? Iya, seperti yang saya katakan tadi, screeningnya adalah di sistem kita. Selama masyarakat tadi yang mendapatkan kartu palsu, dia belum menggunakan fasilitas itu, maka belum terdeteksi. Kan kita juga tidak mungkin menginvestigasi satu-satu gitu ya. Nah, begitu dia akses, akan kelihatan, di sistem nggak terbaca, begitu. Sama juga mungkin ya, kalau saya nolkan uang palsu juga, selama dia kekepin saja, dia nggak transaksi, mungkin belum ketahuan gitu. Kecuali memang ada sindikat. Begitu. Baik, oke. Kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda. Kami akan mengundang Anda untuk melakukan telepon interaktif di line telepon yang ada di layar televisi Anda. Kami akan segera kembali usai jeda.